warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan, kelancaran dan keamanan perjalanan kami sejak dari tanah air sampai ke tanah suci dan tiba kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Semua kami yakin atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Sebagai rasa syukur kami atas semua nikmat yang kami alami dalam perjalanan suci bersama para jamaah, kami telah himpun dan kumpulkan gambar-gambar yang berkait dengan perjalanan kami sejak tanah air sampai kegiatan-kegiatan di tanah suci, juga akhir kegiatan dari rentetan acara yang kami lakukan di sana. Kami himpun itu dari juru kamera yang insya Allah nanti gambarnya ditayangkan. Tujuannya tidak lain, pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, bagi-bagi info tentang nikmat yang kami alami. Yang kedua, turut membantu dan memberikan semangat serta mendorong kepada saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, kenalan-kenalan kami yang punya hasrat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, bahan-bahan yang kami himpun dalam bentuk gambar ini sebagai bahan nostalgia bagi kami, bagi keluarga kami, serta handai taulan serta karib kerabat kami. Semoga liputan yang sudah dikumpulkan dari beberapa juru kamera bermanfaat buat kami dan keluarga kami serta yang mengikuti himpunan gambar-gambar ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti.
Sabtu tanggal 29 November 2008 adalah hari yang bersejarah bagi para jamaah haji yang tergabung dalam kloter 82 CKS, termasuk jamaah haji KBIH Mambal Ulum yang tergabung di dalamnya. Pada hari itu, para jamaah berangkat dari rumah masing-masing menuju titik KBIH. Juga para jamaah KBIH Mambal Ulum melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh KBIH yang lain. Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh para petugas dari sejak kontrol kelengkapan personal jamaah, pergu dan perombongan, juga diadakan kontrol kelengkapan barang bawaan, terutama surat-surat penting yang harus dibawa oleh masing-masing jamaah. Sebagian jamaah yang sudah datang ke titik KBIH Mambal Ulum, mereka mengambil tempat untuk beristirahat. Para jamaah haji dari bapak-bapak menempati asrama santri putra, sedangkan jamaah haji dari ibu-ibu menempati musola putri Pondok Pesantren Mambal Ulum. Para jamaah masih bisa ngobrol dengan sanak keluarga yang ikut mengantar ke lokasi ini. Nampak dalam gambar, jamaah ada yang duduk-duduk dengan keluarga, ada juga yang tiduran, ada yang kipas-kipas, menunggu waktu pelepasan secara formal nanti akan dilakukan pada hari Ahad tanggal 30 November 2008. Koordinator Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji KBIH Mambal Ulum, Bapak Dr. Andes Haji Busairi Yusuf, menyampaikan informasi-informasi penting kepada para jamaah dan mengingatkan kepada para keluarga jangan sampai lengah, terutama berkaitan dengan barang-barang bawaan yang akan dibawa serta tempat duduknya para jamaah sesuai dengan nomor bus masing-masing yang sudah dipasang nomor bus di dinding masjid untuk memudahkan kontrol terhadap para jamaah. Acara dimulai jam 3 dini hari, diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh seorang santri Pondok Pesantren Mambal Ulum. Kemudian dilanjut dengan sambutan tunggal yang disampaikan oleh atas nama Ketua Yayasan Wakaf Mambal Ulum. Dalam hal ini disampaikan oleh Haji Taufik Rahman SE selaku salah satu anggota Dewan Pembina dalam Yayasan Wakaf Mambal Ulum. Mudah-mudahan yang akan haji pada tahun ini
dengan seksama mendengarkan dan mengikuti talbiyah yang disampaikan dan diucapkan oleh Haji Taufik Rahman SE. Insya Allah tahun yang belum haji, tahun-tahun berikutnya bisa melaksanakan ibadah haji, dan yang sudah haji insya Allah bisa berangkat lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma jamaah calon jamaah haji Manbaul, bahwa kita insya Allah setelah subuh perjalanan kita masih panjang, diperkirakan 50 jam sekitar itulah. Ibu bapak sekalian akan sampai di depan Ka'bah di Mekah. Kemudian artinya apa? Bahwa alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan Bapak dan Ibu yang insyaallah akan melaksanakan Dilanjutkan pelepasan oleh Bapak Camat Duku Puntang, Dr. Andes Sutarjo Adam, menyampaikan himbauan kepada para jamaah agar menjaga kesehatan selama perjalanan dari sejak tanah air sampai ke tanah suci, dan beliau mohon kepada para jamaah agar tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya masyarakat Cirebon. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada pelaksanaan kegiatan ibadah haji ini, mudah-mudahan kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini mewakili Bapak Bupati, mengucapkan selamat berangkat haji, dan mudah-mudahan pelaksanaan kegiatannya tanpa ada kesulitan yang sangat berarti. Walaupun tadi digambarkan oleh Pak Ustadz bahwa di sana ada sedikit perjuangan yang tidak sedikit dalam hal dari segi jarak, tetapi jarak itu tidak ada artinya apa-apa apabila dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang kuat dari kita semua, hanya satu, yaitu semangat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sama Duku Puntang mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, doakan di sana kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, dan juga diberikan kemajuan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon lebih baik lagi apa yang kita telah capai, dan juga akan lebih mudah lagi sekaligus diberikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu aman, tertib, nyaman. Selesai pelepasan yang dilakukan oleh Bapak Camat dan pelaksanaan sholat subuh
di Masjid Amaliyah yang diimami oleh Ketua Umum MUI Kecamatan Duku Puntang, Bapak Kiai Haji Anas Sirajuddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum. Setelah pelaksanaan sholat subuh berjamaah, para jamaah memasuki bus satu persatu dengan tertib sesuai dengan nomor busnya masing-masing. Dilanjutkan berangkat dari titik KBH Mambaul Ulim ini menuju Asrama Haji Watu Belah untuk dilaksanakan acara seremonial pelepasan
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله توكلت على الله. Pada tanggal 30 November 2008, para jamaah KBH Mambal Ulum meninggalkan lokasi areal KBH Mambal Ulum menuju Asrama Haji Watu Belah. KBH Mambal Ulum bekerja sama dengan PT Mustaqbal 5 Wisata Jakarta kini dapat membantu Anda dalam melaksanakan ibadah umroh. Caranya mudah saja, Anda cukup mendaftarkan diri sebagai peserta dengan mengisi formulir di KBH Mambal Ulum. Otomatis Anda telah membuka nomor rekening Anda pada BSM dengan uang pertama hanya sebesar Rp500.000. Anda berminat? Segera hubungi Kiai Haji Ustadz Jajuli Alwi, nomor HP 081324 532920, atau dengan Haji Karwi Eskom HP 081 120 1620. Sesampainya jamaah di areal Bandara Cengkareng, mereka dibariskan dua-dua untuk memasuki pintu tempat istirahat atau ruang tunggu bandara. Kemudian mereka istirahat menunggu informasi berikutnya dari petugas bandara. Ada yang duduk-duduk di kursi, ada juga yang tiduran di lantai musola yang disiapkan untuk sholat berjamaah. Jamaah berkelompok, bergerombol sesuai dengan regu dan rombongan. Jamaah yang tergabung dalam kloter 82 JKS ini terdiri dari jamaah dari Kabupaten Cirebon dan jamaah haji dari Kabupaten Indramayu. Kemudian pada jam 6 pagi pesawat take off. Nampak dalam gambar jamaah KBH Mambal Ulum yang bersal warna oranye sudah dalam pesawat. Sebagian ada yang jalan. Sebagian berdoa. Semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan perjalanan dari Bandara Cengkareng menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sesampainya di Bandara King Abdul Aziz, para jamaah diangkut oleh petugas dengan menggunakan bus-bus yang sudah disiapkan dari Jeddah menuju Mekah. Dan sesampainya di Mekah, para jamaah baik yang melaksanakan haji dengan cara tamattu ataupun dengan cara ifrad, mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang tamattu tawafnya adalah tawaf umroh, sedangkan yang ifrad tawafnya adalah tawaf kudum. Selesai para jamaah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka langsung melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Pada hari Rabu tanggal 3 Desember, jamaah haji KBH Mambal Ulum melakukan survei lapangan
sebelum pelaksanaan Armina, yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina. 3 bus berangkat membawa jamaah KBH Mambalul Ulum menuju 3 lokasi tersebut. Alhamdulillah, para jamaah bersyukur karena pada hari itu areal Arafah belum ditutup, sehingga para jamaah bisa sebagian naik ke Jabal Rahmah, sebuah gunung yang mempunyai nilai historis, yakni pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan hukum tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga. Selain di Arafah, para jamaah juga melihat dari jauh Jabal Sur, sebuah gunung yang di atasnya ada sebuah gua yang pernah ditempati oleh Rasulullah bersembunyi pada saat beliau diancam mau dibunuh oleh tokoh-tokoh masyarakat Mekah yang dikomandoi oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Kanjeng Nabi berhasil keluar meninggalkan rumah, kemudian menuju ke atas Jabal Sur. Beliau bersembunyi di gua itu bersama sahabatnya Abu Bakar. Selain tempat Jabal Sur, juga Jabal Rahmah, para jamaah KBH Mambalul Ulum juga mengunjungi dan melihat dari dekat tempat balang atau yang dikenal dengan Jamarot. Mereka melihat dari pinggir ruas jalan, melihat langsung tempat-tempat yang nanti akan digunakan untuk lempar jumroh atau balang pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pada hari Sabtu tanggal 8 Dzulhijjah 1429 bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2008, para jamaah haji KBH Mambalul Ulum melakukan sholat duhur asar dilaksanakan dengan jamak takdim di pondokan nomor 534 di Kakiyah. Kemudian mereka melafatkan niat haji bagi jamaah yang tamattu dan tidak usah melafatkan bagi mereka yang niat melaksanakan dengan cara ifrad. Alhamdulillah, pasukan murai yakni Mambalul Ulum rajin aktif ibadah. Mereka memasuki bus sesuai dengan rombongan, lalu sampai di lokasi Arafah, tenda-tenda masih nampak kosong. Ketua rombongan mengomandoi para jamaah agar memasuki tenda untuk 3 rombongan di Arafah, yakni rombongan 7, 8, dan 9 dalam kloter 82 JKS. Pelaksanaan wukuf di Arafah diawali dengan pembacaan Yasin bersama-sama dipimpin oleh Ustadz Haji Ahmad Ali Al-Hafidh. Para jamaah dengan didukung dengan adanya sound pembacaan surat Yasin, alhamdulillah nampak kompak dan masing-masing menghayati apa yang dibaca.
Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf yang disampaikan oleh Bapak Haji Matori. Lalu dilaksanakan adzan yang dikumandangkan oleh Ustadz Haji Ahmad Ali Al-Hafidh. Dilangsungkan qomat dan dilaksanakan sholat zuhur asar dengan cara jamak takdim qashar diimami oleh Kiai Haji Hariri MHD. Selesai pelaksanaan sholat berjamaah zuhur asar yang dilakukan dengan cara jamak takdim qashar, dilakukan wirid dan zikir serta doa bersama dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud, didampingi oleh Kiai Haji Zainal Abidin dan Bapak Dr. Andes Haji Komarudin. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik. Assalamualaikum. Yang baik. Iya, Assalamualaikum. Baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, aman mulia. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga Assalamualaikum. kita Iya, Assalamualaikum. jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Selesai acara wukuf di Arafah, jamaah haji KBIH Mambal Ulum melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah. Di Musdalifah, para jamaah melaksanakan mabit sampai pertengahan malam. Nampak di sana sini lampu-lampu serta terdengar di kanan kiri suara-suara mobil bus dan mobil-mobil ambulan yang berputar di sana sini menjemput jamaah sesuai dengan nomor maktab masing-masing. Berikutnya jamaah berjubel menuju pintu keluar yang ada rajek besi. Mereka masing-masing pingin berada di paling depan. Ada yang perombongan, ada yang peregu, bahkan juga ada yang personal menuju pintu keluar untuk memasuki bus yang mengangkut menuju Mina. Nampak tenda-tenda Mina bercungkup-cungkup, dan disitulah para jamaah dari seluruh dunia melakukan mabit di tenda masing-masing, juga melakukan balang pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mereka melakukan balang Aqabah, dan jamaah KBIH Mambal Ulum berangkat menuju Aqabah dengan rombongan. Bendera dikibarkan, seluruh jamaah berkelompok dan menggunakan sal berwarna oranye. Selama perjalanan mereka mengucapkan talbiyah, mengucapkan takbir, juga melafadzkan nasyid Ya Rabbi bil Mustafa. Alhamdulillah,
pasukan atau rombongan jamaah KBIH Mamul Ulum dalam pelaksanaan Jamarat, dalam pelaksanaan balang selama di Mina tidak banyak menemui kesulitan. Para jamaah KBIH Mamul Ulum setelah balang Aqobah pada tanggal 10, mereka ada yang tertinggal sehingga tidak langsung pulang ke tenda, melainkan menunggu di tempat yang aman, tidak terganggu oleh petugas, juga tidak menghalangi orang-orang yang sedang pulang dari balang. Mereka pada menunggu dengan sabar, ada yang duduk-duduk, ada juga yang berdiri, bahkan ada juga yang menyempatkan foto-foto. Situasi kebersamaan selama di Mina, di dalam tenda, senantiasa dijaga oleh masing-masing jamaah, yakni para ketua regu, ketua rombongan dan pembimbing, semua memegang jiwa kebersamaan. Setiap habis sholat diadakan tausiah, diadakan penyampaian informasi, serta hal-hal yang penting disampaikan kepada para jamaah, baik sebelum keberangkatan ataupun sesudah keberangkatan dari pelaksanaan balang. Setiap habis sholat di tenda Mina selalu disampaikan hal-hal yang penting oleh pembina, oleh pembimbing, oleh ketua rombongan, bahkan juga oleh ketua regu. Jibril izin pada Allah, ya Allah, aku ingin tahu hamba-Mu yang bernama Ibrahim, yang Engkau berikan julukan dengan julukan Khalilullah itu. Silahkan. Maka Jibril pun turun ke atas bumi, merupakan dirinya sebagai seorang manusia miskin. Dia mencari Ibrahim yang dinamakan Khalilullah itu di mana. Ternyata Ibrahim adalah seorang penggembala kambing, seorang penggembala onta. Dia peternak kambing, juga peternak onta. Jibril yang merupakan dirinya sebagai manusia terkagum-kagum dengan melihat sosok Ibrahim sebagai penggembala kambing, sebagai penggembala onta. Pada hari kedua keberadaan jamaah haji KBIH Mamul Ulum di Mina, mereka melakukan balang pada 3 tempat, yakni Balang Ulo, Balang Wusto, dan Balang Aqobah. Balang Ula ada pada bagian depan, kemudian sekitar 100 meter dari posisi Balang Ula ke
posisi wusto, lalu dari wusto ke Aqabah juga kisarannya sekitar 100 meter. Para jamaah nampak pada hari kedua ini lebih semangat karena fisiknya barangkali lebih fresh, lebih kompak. Takbir dikumandangkan bertalu-talu oleh pembimbing, kemudian diikuti oleh para jamaah. Di samping juga melafadzkan lafaz nasyid Ya Rabbi bil Mustafa setelah melakukan balang. Kini mereka sedang memasuki terowongan Maisim yang di dalamnya ada suara kipas yang cukup gemuruh, tapi tidak mengganggu para jamaah melafadzkan takbir dan melafadzkan nasyid Ya Rabbil Mustafa, membuat langkah mereka semangat sampai ke tempat balang, juga bersemangat pada saat mereka pulang menuju tenda kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sehubungan dengan itu, KBIH Manbaul Ulum mencanangkan program wakaf tanah 1 meter seharga Rp50.000, 1 bata seharga Rp700.000. Bagi yang berminat, hubungi Ustadz Haji Sobirin SAG atau Ustadz Nandang Supriyatna SPDI di Sekretariat KBIH Manbaul Ulum. Apa nih sih? Kemana ya? Kebersamaan, indahnya kebersamaan. Iya, bersama nanti bersama. Pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2008, atau pada hari ke-24 keberadaan jamaah haji KBIH Manbaul Ulum di Tanah Suci, ba'da sholat subuh, para jamaah akan melakukan ziarah ke beberapa titik di sekeliling Masjidil Haram. Mereka terlebih dahulu kumpul di halaman Masjidil Haram dekat pintu nomor 3 Adiyat, sambil nunggu jamaah lain yang masih belum kumpul. Mereka duduk di halaman untuk kemudian setelah kumpul nanti para jamaah akan menuju tempat yang disebut dengan Jabal Qubais. Kini mereka sedang berada di halaman Masjidil Haram. Nampak jamaah dari negara lain lalu lalang di halaman Masjidil Haram. Situasi pagi setelah sholat subuh. Awas Bu, senyum Bu, senyum Bu. Senyum. Buat sirap. Nah. Gitu. Dibagi mangke. Ada box sirap juga, ada box sirap. Banyak.
madhepe mrene iki sisi sini iki. Wah, iki nyutinge kacau iki. Terus mempantai kita ya. Tang film. Yang tekan deh. Amin. Ini jamaah berjalan menuju tempat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berpose di hadapannya. Setelah para jamaah berpose di depan tempat kelahiran Kanjeng Nabi, ziarah jalan kaki ini dilanjutkan ke Masjid Abu Hurairah yang dikenal juga dengan sebutan Masjid Kucing. Lalu jamaah melanjutkan perjalanannya menuju Ma'la, tempat pekuburan di daerah Ma'la yang di dalamnya ada kuburan istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Khadijah. Dan disinilah para jamaah KBH Mambal Ulum, khususnya para bapak-bapak, melakukan tahlil yang dipimpin oleh Kiai Haji Hariri. Pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008, jamaah KBH Mambal Ulum berangkat ke Jabal Nur untuk melihat langsung Gua Hira, tempat diturunkannya Al-Quran pertama kali ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu maghrib tiba pada saat jamaah Haji KBH Mambal Ulum sedang berada di atas Jabal Nur, selesai melakukan sholat sunat mutlak 2 rakaat. Mereka kemudian melakukan sholat jamaah maghrib isya di jamak takdim di atas Jabal Nur. Terlihat dari Jabal Nur lampu-lampu di sekitar kota Mekah nampak berkelap-kelip. Begitu juga daerah Masjidil Haram kelihatan sekali dari puncak Jabal Nur. Kelihatan di ujung sana, kelihatan lampu putih. Itulah areal lokasi Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008, jamaah haji KBIH Mambal Ulum setelah sholat subuh berangkat menuju kaki Jabal Sur. Kemudian mendaki untuk melihat langsung Gua Sur yang ada di atasnya. Sebuah gua yang pernah ditempati oleh Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar, bersembunyi di dalamnya ketika beliau diancam untuk dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Kanjeng Nabi alhamdulillah dilindungi Allah di Jabal Sur. Nampak pada gambar begitu menantang situasi Jabal ini, sehingga para jamaah ketika mendengar kisah Rasulullah SAW dalam gua ini, tidak sedikit di antara mereka yang meneteskan air mata mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Aku kenang perjuanganmu dalam menjalani risalahnya. Seluruh jiwa raga kau korbankan demi tegaknya panji Islam. Tiada seorang pun yang mampu sebuah jalan yang dikenal dengan jalan tidak
jalan hijrah yang baru yang kita lalui saat ini, sebelah kanan dan kiri kita ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah, tampak dari kedekatan inilah monumen Al-Quran sebagai lambang bahwasanya kota Mekah adalah kota Nuzulul Quran, yang mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di arah lokasi sebelah kanan dan kiri kita, dan juga tampak dengan keindahan mengarah ke arah ke atas Al-Quran dengan kebanggaan. Inilah kitab kaum muslimin seluruh dunia. Baiklah, Bapak dan Ibu, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah, dulu pada zaman Raja Fahad, monumen Al-Quran ini adalah dipakai sebagai lambang masuk para pengunjung kota Jeddah ke kota Mekah. Akan tetapi saat ini tidaklah dipakai untuk pintu masuk. Tamu Rasulullah bukan hanya ibu-ibu yang bisa mempersolek diri, akan tetapi kota Jeddah pun bisa mempersolek diri. Maka kota Jeddah akan kecantikannya, maka kota Jeddah mendapat julukan Putri Pengantin Laut Merah. Baiklah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita tengok sebelah kiri, tentunya dengan keindahan Laut Merah saat ini pada siang hari, dan tentunya setelah itu kita akan sampai di sebuah tempat yang dinamakan dengan Hamro atau Istana Raja Ibu-ibu yang berbahagia, kita lihat saja di arah ke depan dengan keponakannya yang bernama Faisal bin Asaid, yaitu Faisal bin Asaid yang pernah yang sengaja dengan Amerika menjadikan habis itu Raja Faisal ini, karena Raja Faisal ini pernah mengembargo minyak ke negara-negara barat. Dan saat itu Raja Faisal yang terkenal dengan Raja Arif dari salah satu pemerintah Di antara tradisi baik yang dilakukan oleh jamaah Haji KBIH Mambal Ulum ketika mereka berada di Mekah, yaitu melakukan silaturahim ke syekh-syekh yang ada di Mekah. Nampak di gambar, sebagian jamaah KBIH Mambal Ulum melakukan silaturahim ke rumah Syekh Muhammad bin Ismail Al-Makki yang ada di Rusaifah, dan mereka mengikuti acara yang diadakan di rumah Syekh Muhammad bin Ismail, sedang melakukan puji-pujian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan melafadzkan beberapa lafaz-lafaz yang ada di kitab Barzanji. Hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 adalah hari pertama keberadaan jamaah haji KBIH Mambal Ulum di kota Madinah. Di kota Madinah, tugas utama yang akan dicapai oleh jamaah haji KBIH Mambal Ulum adalah melakukan sholat arba'in, yakni sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari dari waktu yang disiapkan oleh jadwal yang sudah diatur pemerintah.
Selain sholat arba'in di Masjid Nabawi, jamaah haji KBIH Mambalul Ulum mengikuti jadwal yang dilakukan oleh muassasah yang ada di Madinah, yaitu melakukan ziarah dengan menggunakan bus ke beberapa titik tempat-tempat bersejarah, antara lain Jabal Uhud, Masjid Quba, dan Masjid Qiblatain. Selain itu, jamaah KBIH Mambalul Ulum juga melakukan ziarah jalan kaki di sekeliling Masjid Nabawi. Antara lain adalah Masjid Ghamamah, masjid yang pernah ditempati Rasulullah melakukan salat istisqa. Kemudian ke Masjid Abu Bakar, Ali, Umar, dan Pasar Kurma. Nampak pada layar gambar adalah bagian dalam Masjid Nabawi yang begitu indah. Di sana sini nampak lampu-lampu yang penataannya cukup artistik, ditunjang dengan bentuk-bentuk dari tihang serta model-model lampu yang cukup indah. Semua itu membuat jamaah sangat merasakan situasi sejuk di dalam Masjid Nabawi ini. Bahkan ada komentar dari luar orang Islam bahwa Masjid Nabawi ini adalah istana Muhammad. Selain melihat keindahan yang ada di Masjid Nabawi, jamaah juga melakukan ziarah ke tempat-tempat lain, yakni ke Gunung Mahnet, ke percetakan Al-Quran terbesar, serta berziarah atau bersilaturahmi ke syekh yang ada di Madinah. Kemudian saat itu Allah menurunkan mendungnya awan. Awan itu dalam bahasa Arab disebut ghamam. Maka tempat sholatnya Kanjeng Nabi, sholat istisqa di tempat ini disebut dengan Masjid Ghamamah. Disebut dengan Masjid Ghamamah. Ya, Masjid Mendung. Kanjeng Nabi mengadakan sholat selain istisqa. Di sini juga beliau melakukan. Demikian gambar yang bisa kami himpun dan kami tayangkan. Mudah-mudahan apa yang kami himpun ini bisa menambah rasa syukur para jamaah haji yang telah melakukan ibadah haji ke sana, juga memberikan semangat serta dorongan bagi keluarga jamaah haji yang belum berangkat, sehingga muncul rasa ingin untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Harapan kami melalui tayangan-tayangan gambar ini, kemaslahatan dunia akhirat buat keluarga yang sudah melakukan ibadah haji ataupun bagi mereka yang belum melaksanakannya. Semoga bermanfaat, dan atas segala kekurangan dari penayangan ini kami mohon maaf dan mohon dukungan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyambung silaturahmi sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila
nanti pertemukan kami ya Allah dengan kekasih-Mu yang sangat Kau cintai. Dari tayangan-tayangan gambar yang sudah Anda saksikan, kami yakin di sana sini terdapat kekurangan baik secara verbal ataupun secara visual. Maka kami dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima saran-saran, kritik dan usul-usul yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan kebaikan kita bersama pada masa-masa yang akan datang. Bisa dikirimkan kritik, usul serta saran ke Sekretariat KBIH Mambaul Ulum, Sindang Mekar, Duku Puntang, Cirebon. Terima kasih.